Hi, welcome back to my channel, Solo English Center. Well, in this video, I would like to continue our material for the skill 3. This is be careful of appositives. Hati-hati kalau ketemu dengan appositive. Nah, before we continue, I'd like to share to you about what is appositive. Apa sih appositive itu? Jadi appositive itu merupakan suatu noun yang dia itu bertempat sebelum atau setelah noun lain. Biasanya appositive itu dalam bentuk phrase. Tetapi nanti teman-teman jangan kaget kalau misalkan teman-teman ketemu dengan appositive itu malah yang berupa nama. Karena di bukunya sendiri juga ada kasus seperti itu. But don't worry, we just have to pick which one is appositive. Yang penting teman-teman tahu konsep bahwa appositive itu merupakan noun yang menjelaskan noun lain, memiliki makna yang sama. Contohnya bagaimana? Contohnya dalam dunia kita sehari-hari, misalkan begini ya. Tono, anak paling tinggi di desa ini. Jadi anak paling tinggi di desa ini itu ketika dibungkus, itu bungkusnya adalah Tono ya. Tono ketika dioncai itu isinya adalah anak yang paling tinggi di desa ini. Itu sama, keduanya sama. Jadi Tono di sini berperan sebagai subjek, anak yang paling tinggi berperan sebagai appositive. Karena dua-duanya sama, ya. Itu belum kalimat ya. Tono karena ada appositive maka dikasih koma. Setelah subjek dikasih koma, appositive kasih koma lagi. Tono, anak yang paling tinggi di desa ini, suka makan nasi goreng. Nah, itu baru kalimat ya. Jadi, appositive itu letaknya ada dua cara ya. For the first, itu letaknya adalah setelah subjek atau di tengah. Kalau appositive itu letaknya di tengah, maka dia harus dikasih koma depan dan belakang. Fungsinya apa? Fungsinya bahwa itu dia hanya merupakan penjelas dari noun atau subjek tersebut. Artinya apa? Ketika dihilangkan, kalimatnya tetap berbunyi, tidak apa-apa, gitu ya. Jadi itu cara pertama. Cara yang kedua, kalau appositive itu di awal kalimat, anak paling tinggi di desa ini, koma, ya, Tono suka makan nasi goreng. Kalau di awal kalimat, maka dia komanya hanya satu, ya, yaitu yang memisahkan antara dia dan subjek. Cepat ya. Contohnya bahasa Inggris gimana? Tak kasih biar enggak mumet. Dibaca, ya. Sally, the best students in the class, got an A of the exam. Ya, Sally, the best students in the class, got an A at the exam ya. Sally itu adalah subjek. The best students in the class itu merupakan noun phrase yang menjelaskan Sally tadi ya. Maka dia memiliki entitas makna yang sama. Maka dia dikasih koma depan dan belakang sebagai pemisah antara Sally dan nanti verb belakangnya ya. Got an A, got-nya itu adalah verb. Maka kalau mau kita breakdown kalimat ini, Sally merupakan subjek, got merupakan verb. The best students in the class itu merupakan appositive yang dia memiliki makna yang sama dengan Sally. Cetak ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang multiple choice. Dibaca ya. Bla bla bla. Sarah rarely misses her basketball shots. Bla bla bla. Sarah rarely misses her basketball shots. Multiple choicesnya: A, an excellent basketball player. B, an excellent basketball player is. C, Sarah is an excellent basketball player. D, her excellent basketball play. Maka di sini kita breakdown dulu ya. Ada nggak subjek? Yes, Sarah adalah subjek ya. Ada nggak verbnya? Yes,
Mrs. Maka sebenarnya kalimat ini sudah lengkap subjek dan verbnya. Tetapi di depan masih ada yang bolong. Maka harus kita cari yang selain subjek dan selain verb. Yang mana? Oke, berarti kita harus mencari yang memiliki makna yang sama dengan Sarah. Ya, noun phrase berarti ya. An excellent basketball player. Bisa nggak dia menempati penjelas Sarah? Bisa. Kita cek B. An excellent basketball player is. Bisa nggak menempati Sarah? Bisa, tetapi dia kelebihan verbnya. Karena di belakang tadi sudah ada verbnya. Maka salah ya. Sarah is an excellent. Iki ya malah salah meneh. Malah ono Sarah, ono verb meneh. Dia sudah kalimat utuh. Ya. Her excellent basketball play. Ada play-nya, salah juga ya. Maka yang benar adalah yang A tadi. Cepat. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan. Jangan diam saja. Oke. Nah itu ya tadi ya. Jadi apositif itu merupakan penjelas dari noun lain. Cara menulisnya kalau dia di tengah maka komanya 2. Kalau di depan komanya hanya 1. Kadet? Sekarang kita masuk ke contoh kalimat, and then I need you to decide whether the sentence is correct or incorrect, and then give the reason. For the first, the son of the previous owner, the new owner is undertaking some fairly broad changes in management policy. Diperhatikan ya. Subjeknya ada enggak? Ada. The new owner. Verbnya ada enggak? Ada, is undertaking. Berarti kalimat ini subjek verbnya sudah tidak masalah. Maka perlu kita lihat elemen lain, yaitu apositif di depan. The son of the previous owner, apakah sama dengan the new owner? Ternyata pemilik baru itu sama mananya dengan anak dari pemilik sebelumnya. Oh sama, ternyata sama ya. Kalau sudah sama, kalau entitasnya sudah sama, kita lihat cara penulisannya. Oh, ternyata dia di depan, maka komanya 1. So, the sentence is correct sentence. Oke. Sekarang saya kasih 9 exercise yang nanti bisa dikerjakan. Kalau masuk kelas saya, dikerjakan di kelas. Kalau yang penonton bukan di kelas saya, boleh dituliskan di kolom komentar. Nanti akan kita koreksi. This is the exercise. Diperhatikan, bisa di-post dulu nanti ya. Okay, thank you for your attention with me today, and semangat belajar kan Batek.